Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Kamis 29 Oktober 2020. Bacaan yang hari ini akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sendiri diminta oleh orang Farisi untuk meninggalkan Yerusalem karena Herodes berencana untuk membunuhnya. Namun dari pribadi Yesus tidak ada rasa takut sedikitpun. Ia mengatasi situasi yang harus dihadapinya. Segala konsekuensi dari pengajaran dan perbuatannya sudah ia ketahui, sudah ia perhitungkan, dan ia berani mempertanggungjawabkan, bersedia untuk menanggungnya. Sejak semula, Yesus sudah sadar bahwa para nabi terdahulu menghadapi ajalnya di Yerusalem. Ia tahu bahwa ia akan senasib dengan para nabi-nabi terdahulu itu. Yesus bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerimanya, namun yang lebih sulit lagi ialah ia berhadapan dengan pola pikir dan karakter yang sudah terbentuk dan membatu, yakni dari orang-orang Farisi atau semua orang yang ada di Yerusalem. Cara pandang inilah yang menguasai alam pikiran mereka sehingga sangat sulit untuk diperbaharui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pernah mendengar bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan para penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Atau kita memampukan pribadi kita untuk membawa kebenaran, melawan segala kejahatan atau kenajisan yang membawa kesesatan. Ibu bapak saudari seiman, kita dapat mengerti dengan bahasa yang sekarang sebagaimana kita kenal sebagai pola pikir kita
Pola pikir ini dibangun oleh sebuah pendidikan dan sejarah hidup yang membentuk karakter seseorang. Dengan demikian, diperlukan sebuah pertobatan atau perubahan yang benar-benar total dari pribadi untuk dapat mengubah karakter dirinya sendiri. Semua ini hanya dimungkinkan kalau itu kita mampu untuk berpegang pada Allah, yakni iman kita kepada Allah. Karena sebagai orang beriman, kita percaya ketika kita benar-benar mengimani akan Allah dan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, kita mampu untuk melewati, berani untuk menanggung segala konsekuensi yang diperlakukan kepada kita dengan segala tindakan-tindakan dan maksud baik kita. Mari kita terus berjuang untuk membela dan membawa sukacita, membawa kegembiraan, kebahagiaan, dan tak akan gentar untuk berhadapan dengan segala sesuatu yang menakutkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.